Raja Kayu. Sukres tinggal di tepi sungai Indus. Setiap hari, Sukres ikut ayahnya mencari kayu bakar di hutan. Kayu bakar itu dijual dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sukres hanya tinggal bersama ayah dan ibunya. Seperti biasanya, hari ini Sukres ikut ayahnya. "Bawalah ini untuk bekal," kata ibu Sukres sambil menyerahkan bungkusan berisi kue beras. Sukres menerima bungkusan itu. Setelah itu, ia berangkat ke hutan. Sukres dan ayahnya bahu-membahu menebang 2 batang pohon. Mereka memotong-motong batang pohon itu menjadi lebih kecil. Kemudian, mengikatnya menjadi satu. Setelah selesai, ayah mengajak Sukres beristirahat. Mereka beristirahat sambil makan kue beras. "Kalau besar nanti, kau pasti mampu menebang pohon lebih banyak," kata ayah sambil membetulkan serbanya. Sukres tersenyum. Ia melahap kue beras sambil membayangkan dirinya jika sudah besar nanti. Ya, ia ingin menebang pohon lebih banyak. Hal itu agar ayah dan ibu senang dan hidup mereka bisa lebih baik. Menjelang siang, ayah dan Sukres merapikan kayu-kayu itu. Mereka akan segera membawanya ke pasar untuk dijual. "Ibu pasti senang karena hari ini kita bisa membawa uang lebih banyak. Kayu-kayu yang kita tebang hari ini lebih banyak dari kemarin," kata ayah. Ketika ayah akan mengangkut kayu-kayu itu ke pundaknya, tiba-tiba kaki ayah tergelincir. "Oh, tolong!" teriak ayah. Ia terperosok ke tepi tebing dan menghilang di sela-sela rerimbunan. "Ayah!" Sukres terkejut. Sukres segera mencari ayah. Ia tertatih-tatih menuruni tebing. Ia memeriksa setiap rerimbunan kalau ayah ada di sana. Betapa terkejutnya Sukres melihat ayah pingsan di antara semak-semak. Yang membuat Sukres lebih terkejut lagi, di dekat tubuh ayah ada seekor ular besar yang siap mematuk. "Jangan gigit ayahku!" teriak Sukres. Ular itu memandang Sukres dengan tatapan mata yang tajam. Ajaib, ular itu bisa berbicara. "Ayahmu jatuh dan menindih 3 anakku hingga mati. Ayahmu harus menerima balasan yang setimpal. Ia harus mati di tanganku," kata ular besar itu. "Jangan, tolong jangan gigit ayahku. Apapun akan kulakukan asal kau tidak menggigitnya," pinta Sukres. "Baiklah kalau begitu. Sebagai ganti nyawa 3 anakku, setiap mencari kayu bakar, kau harus menyediakan kayu bakar untukku sebanyak 3 ikat," kata ular itu. Sukres mengangguk-angguk. "Kau hanya boleh membawa 1 ikat kayu bakar sebagai pengganti ayahmu. Satu lagi yang harus diingat. Perjanjian ini tidak boleh ada yang tahu, termasuk ayah dan ibumu," sambung ular itu. Sukres menghela napas. "Baiklah, aku setuju. Asalkan kau lepas ayahku," pinta Sukres pada ular itu. Ular itu membebaskan ayah. Kemudian, ia pergi meninggalkan mereka berdua. Sejak itu, Sukres menggantikan ayahnya mencari kayu bakar. Ayah tidak lagi mencari kayu bakar karena kakinya sakit akibat tergelincir. Setiap hari, Sukres bekerja keras di hutan. Ia selalu menebang 4 pohon untuk dijadikan kayu bakar. 3 ikat kayu dilemparkan ke jurang untuk diserahkan pada ular itu, sedangkan 1 ikat kayu dibawa ke pasar untuk dijual. Hari, bulan, dan tahun berganti.
Sukres terus mencari kayu bakar untuk biaya hidup keluarganya. Meskipun berbadan kuat, setiap kembali dari hutan, Sukres hanya membawa 1 ikat kayu bakar. Melihat hal itu, orang-orang desa mulai berbisik-bisik mengejek. Sukres juga selalu menerima cibiran dari pemuda-pemuda desa. Lihatlah, Sukres yang berbadan kuat itu hanya mampu membawa 1 ikat kayu bakar, ujar seorang penduduk. Iya, sungguh tidak pantas. Tidak sepadan dengan bentuk badannya yang besar dan kuat, sahut yang lain. Sukres benar-benar pemalas. Di hutan, kerjanya hanya melamun. Para penduduk mencibir. Mendengar semua ini, Sukres diam saja. Ia tidak marah. Ia sudah berjanji pada sang ular. 1 orang pun tidak boleh ada yang tahu tentang kisah yang sebenarnya. Ayah Sukres sedih mendengar ejekan dari para penduduk. Ibu Sukres juga sedih. Hasil kayu yang didapat anaknya hanya sedikit, sehingga mereka hidup miskin. Namun, meskipun miskin dan selalu diejek, Sukres dan keluarganya tetap bersabar. Mereka yakin suatu saat keadaan akan berubah. Suatu hari, ada 2 orang tamu yang datang ke Gubuk Reot, tempat tinggal Sukres dan keluarganya. Tamu itu memakai jubah yang biasa dipakai oleh orang-orang kaya di negeri itu. Mereka juga membawa iring-iringan kereta kuda yang sangat panjang. Apakah kau yang bernama Sukres? Tanya salah seorang tamu penuh hormat. Benar, sahut Sukres. Hamba diutus oleh Tuanku Raja untuk menyampaikan 2 pesan. Sambung orang itu. Pesan apa? Tanya Sukres. Pesan pertama, perjanjian Tuan Sukres dengan Tuanku Raja sudah berakhir. Pesan kedua, iring-iringan kereta ini membawa kayu-kayu. Semuanya milik Tuan. Ini adalah kayu-kayu yang selama ini Tuan berikan kepada Tuanku Raja. Semua itu adalah bukti keikhlasan dan pengorbanan Tuan selama bertahun-tahun karena kecintaan pada ayah Tuan. Kata tamu itu panjang lebar, sambil menunjukkan barisan kereta yang berisi kayu bakar. Sukres tercengang. Itu adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Sukres langsung teringat bagaimana ia memotong-motong kayu itu. Ia pun memandangi kereta-kereta itu dengan perasaan terharu. Apakah semua ini untuk saya? Tanya Sukres terheran-heran pada tamunya. Namun, ketika ia menoleh untuk bertanya, tamu itu sudah tak ada. Tinggallah Sukres dan kedua orang tuanya yang kebingungan. Akhirnya, Sukres menjadi orang paling kaya di desa itu. Ia telah menjadi raja kayu bakar. Sukres membuat gudang untuk menyimpan kayu bakarnya yang melimpah. Kayu bakar itu siap dikirim ke pelosok negeri. Sejak itu, Sukres dan keluarganya hidup makmur. Hikmah cerita, kerja keras yang kita kerjakan hari ini pasti akan terlihat hasilnya suatu saat nanti.